Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ningali Bapak Ibu juri. Baik, di sini saya akan memaparkan outline yang pertama, yakni latar belakang. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terbesar karena kemiskinan di Indonesia ini belum dapat diatasi secara tuntas. Menurut berita resmi statistik nomor 8 tahun 2020 menyatakan bahwa pada bulan September tahun 2019 dinyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia ini mencapai angka 9,22%, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia ini masih relatif besar. Akan tetapi, meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalisir masalah kemiskinan ini. Saat ini, yang menjadi sasaran utama untuk mengatasi masalah kemiskinan ini adalah masjid. Kenapa masjid? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritas adalah seorang Muslim. Nah, menurut data Global Religious Future tahun 2020, penduduk Muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa, yang mana dengan jumlah yang sekian tersebut dapat menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di Indonesia juga relatif banyak. Kemudian, menurut Wakaf Data Fossey Nasional, didapatkan bahwa jumlah masjid yang ada di Yogyakarta adalah sebanyak 75 masjid, di mana dari jumlah-jumlah yang telah disebutkan tersebut, maka dapat dimungkinkan bahwa jumlah masjid yang relatif banyak tersebut dapat dimungkinkan untuk memberikan sumbangsihnya dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat, guna untuk meminimalisir ataupun untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Akan tetapi, seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak dana infak dan sedekah yang ada di masjid-masjid tersebut belum dapat terdistribusi secara normal. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya bangunan masjid yang begitu megah yang berbanding terbalik dengan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya, yang mana cenderung rendah. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa masjid-masjid yang ada tersebut belum dapat memberikan sumbangsihnya dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Padahal, seharusnya masjid-masjid tersebut dapat memberikan sumbangsihnya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut. Namun kenyataannya tidak. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa mengapa masjid tersebut belum dapat memberikan sumbangsihnya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah karena kurang optimalnya peran dari takmir, yakni dalam hal pembukuan dan juga pengalokasian dana-dana masjid, karena kebanyakan dari mereka itu hanya memfokuskan dana-dana masjid itu hanya berputar terus-menerus pada masalah pembangunan masjid, sehingga dana-dana tersebut belum dapat terdistribusi secara tepat. Nah, dengan demikian perlu adanya peran dari remaja masjid yang notabene itu memiliki pengetahuan yang lebih luas dari para takmir yang notabene tadi hanya memiliki pendidikan sampai dengan jenjang SMP. Nah, dengan demikian perlu adanya pelatihan atau kursus bagi para takmir dan juga remaja masjid mengenai manajemen administrasi keuangan dan tata kelola masjid, sehingga nantinya pendistribusian dan juga pengalokasian dana-dana masjid tersebut dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, infak dan sedekah belum terdistribusi secara tepat.
Hal ini ditunjukkan dari adanya bangunan-bangunan masjid yang begitu megah, tetapi berbanding terbalik dengan keadaan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar, yakni kondisi ekonomi masyarakat di sekitar masjid tersebut cenderung relatif rendah. Yang kedua, kurang optimalnya peran takmir. Takmir, sebagaimana telah kita ketahui bahwa takmir yang ada di masjid-masjid tersebut biasanya adalah mereka yang telah berusia lanjut dan juga adalah mereka yang hanya mengenyam pendidikan pada jenjang hanya sampai pada jenjang SMP, sehingga sangat memungkinkan dalam hal pembukuan mereka hanya melakukan sesederhana mungkin dan juga dalam hal tata kelola keuangan, administrasi keuangan masjid, dan juga pengalokasian dana-dana masjid hanya terbatas dari pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian dari pemaparan dan juga identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana cara mengoptimalkan peran dari takmir dan juga remaja masjid dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat. Tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk memberikan gambaran langkah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengoptimalan peran takmir dan juga remaja masjid. Selanjutnya, pada landasan teori di sini menjelaskan tentang definisi takmir. Takmir adalah suatu organisasi yang dimana tugasnya mengurusi segala kegiatan yang ada di masjid, bukan hanya sekedar merawat atau membersihkan masjid. Bahkan takmir masjid itu sendiri juga menjalankan sholat 5 waktu, pengajian, TPA yang ada di masjid, bahkan sampai mengelola dana ZIS atau dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, dana yang dikelola itu yang kemudian akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Dari tugas atau peran yang telah disebutkan tadi, takmir di sini tidak melakukan kegiatan atau tugasnya itu sendiri. Tetapi di sini perlu bantuan dari remaja-remaja yang ada di sekitar masjid atau biasa disebut sebagai remaja masjid. Nah, peran remaja masjid di sini juga tentunya perlu pengawasan atau pengontrolan dari takmir masjid itu sendiri. Nah, fungsi dari takmir masjid itu sendiri juga memberikan dampak baik atau memberikan contoh, memberikan edukasi kepada remaja-remaja masjid agar mau berkontribusi, juga mau berpartisipasi dalam mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Selanjutnya dana ZIS. Sebelum berbicara dana ZIS, mayoritas orang mengenal bahwa masjid itu hanya sebagai tempat beribadah saja atau hablum minallah. Akan tetapi jika kita flashback kepada pada zaman Rasulullah, bahwa masjid itu bukan hanya difungsikan sebagai tempat beribadah saja, akan tetapi masjid itu sendiri difungsikan sebagai tempat pendidikan, tempat dakwah, tempat politik, bahkan yang lebih penting adalah tempat perekonomian masyarakat. Mengapa demikian? Jika kita berbicara tentang fungsi masjid sebagai tempat perekonomian masyarakat, tentunya tidak terlepas dari dana ZIS atau dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, yang dimana masjid itu sendiri berfungsi sebagai perantara atau tempat mengumpulkan dana ZIS yang dikelola, yang kemudian akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, pentingnya atau fungsi dari takmir masjid dan remaja masjid itu guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui dana ZIS yang ada di masjid tersebut. Faktanya, sistem manajemen dana ZIS di beberapa masjid masih banyak yang kurang sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan SDM-nya itu sendiri atau dari takmir masjid dan remaja masjid itu sendiri yang kurang maksimal dalam mengelola dana tersebut. Nah, dari hal ini bisa menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, hal ini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman dari takmir masjid dan remaja masjid, sehingga tugas dan peran yang dilakukan terjadi secara kurang maksimal.
Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Hutomo 2014 itu dibagi menjadi beberapa bidang ekonomi. Di antaranya bantuan modal, bantuan pembangunan dan prasarana, bantuan kelembagaan, bantuan kemitraan, dan bantuan pendampingan. Nah, dari konsep-konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah salah satu cara menguatkan kepemilikan, ciri-ciri produksi, distribusi, pemasaran, cara mendapatkan gaji yang cukup, cara mendapatkan informasi, cara mendapatkan pengetahuan, cara mendapatkan keterampilan, baik itu dari masyarakat sendiri maupun dari kebijakannya. Kemudian pada penelitian terdahulu di sini terdapat dua peneliti. Yang pertama yaitu Anis Murtina 2019 dengan judul Strategi Takmir dalam Memakmurkan Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung. Dari hasil penelitian ini di mana menjelaskan bahwa strategi yang digunakan yaitu membuat rumah ibadah yang nyaman dan sejuk, memperbanyak kegiatan, memilih imam yang fasih dan memiliki suara yang indah, dan juga memiliki kegiatan seperti majelis taklim, TPA, dan TPQ. Kemudian pada penelitian kedua yaitu Robi At-Tamimi 2019 dengan judul Strategi Pengembangan Kegiatan Keagamaan Remaja di DKM Masjid Baitul Makmur, Srengseng, Sawah, Jakarta Selatan, di mana dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan remaja masjid belum optimal karena adanya beberapa faktor, baik dari faktor alamiah maupun faktor sosial yang mengubah eksistensi remaja masjid dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid. Selanjutnya, metode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan pada karya tulis kami adalah analisis data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung ataupun langsung dari objek penelitian, di mana data secara langsung didapatkan dari Wakaf Data Fosil Nasional. Pada karya tulis kami, melakukan pengamatan dengan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Dari data yang diperoleh, kemudian disajikan secara deskriptif yang dimulai dari memaparkan, menggambarkan apa yang telah didapatkan dari referensi ataupun data. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia yang harus dihadapi. Hal ini dikarenakan belum tertemukannya atau belum efektifnya penanggulangan pengentasan program kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Memang bukan hal yang mudah untuk meminimalisir ataupun menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Karena kemiskinan di Indonesia ini bukan hanya dihadapi oleh satu wilayah saja, kan tetapi dialami oleh hampir seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang lebih sering kita sebut sebagai Kota Yogyakarta, yang dimana Kota Yogyakarta ini terkenal sebagai salah satu kota dengan destinasi wisata yang sudah terkenal. Terkenal bukan hanya di satu wilayah Indonesia saja, kan, tetapi sudah sampai kepada mancanegara. Banyak sekali wisatawan asing yang datang ke Yogyakarta untuk berwisata. Namun, hal ini tidak membawa sebuah dampak yang signifikan untuk Yogyakarta sendiri, untuk warganya sendiri, sehingga yang menyebabkan angka kemiskinan itu turun seperti itu, dimana sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika soal profil kemiskinan atau Susenas pada Maret 2019, di situ mengatakan bahwa memang terjadi sebuah penurunan angka kemiskinan di Yogyakarta sebesar 4,13% dari tahun sebelumnya September 2018, yaitu angka 11,66%. Akan tetapi angka 11,66% ini belum bisa membawa Yogyakarta ada di bawah rata-rata nasional. Jadi kemiskinan di Yogyakarta saat ini itu masih di atas atau masih di ambang kemiskinan rata-rata nasional di Indonesia, yaitu sebesar 9,66%. Iya, memang jauh sekali dari 9,66 ke 11,81%. Akan tetapi itu bukan hal yang
sebuah hal yang mustahil untuk kita bersama-sama kita turunkan seperti itu. Kemudian hal ini juga didukung oleh sebuah pernyataan dari Budi Wibowo, Kepala Bapeda DIY. Beliau memaparkan bahwa kemiskinan di Yogyakarta ini dihadapi dikarenakan ada inclusion error. Apa itu inclusion error? Inclusion error ini adanya ketidak tepat sasaran program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau rumah tangga miskin atau RTM. Jadi program pengentasan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah ini yang harusnya untuk masyarakat miskin akan tetapi tidak diterima oleh masyarakat miskin, sehingga tidak ada tepat sasaran lah, tidak sesuai dengan target seperti itu. Kemudian menurut data di atas atau data di atas bahwa penduduk miskin di Yogyakarta itu sebesar 448.000 jiwa sekian. Nah, hal ini memang menunjukkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Budi Wibowo bahwa permasalahan di Yogyakarta ini permasalahan kemiskinan memang disebabkan oleh ketidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Yogyakarta itu diperlukan sebuah inovasi baru terkait dengan program pengentasan kemiskinan, sehingga bisa meminimalisir yang tadinya masyarakat yang mendapatkan program pengentasan kemiskinan itu masyarakat miskin, yang masyarakat yang harusnya miskin tapi yang tidak miskin justru yang dapat seperti itu. Jadi harus ada inovasi sebuah kebijakan ataupun inovasi sebuah program pengentasan kemiskinan sehingga bisa mengefektifkan sebuah program itu sendiri. Jadi setidaknya dengan harapan bahwa dengan adanya program tersebut angka kemiskinan di Yogyakarta itu bisa turun dan berada di bawah rata-rata nasional kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu diperlukan untuk sebuah program ataupun sebuah program pengentasan kemiskinan yang memang hal itu bisa menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah, dan itu sifatnya adalah jangka pendek, bukan yang kita menunggu dari pemerintah pusat untuk memberikan sokongan sebuah pengentasan ekonomi, akan tetapi masyarakat itu mampu secara mandiri untuk mengeluarkan diri dia sendiri dan sekitarnya itu dari angka kemiskinan seperti itu. Ya, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana program pengentasan kemiskinan itu bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat itu secara jangka pendek, kemudian masyarakat itu bisa secara mandiri untuk mengeluarkan diri mereka dan sekitar itu dari belenggu kemiskinan seperti itu. Dan bisa melalui apa, dan jika kita berbicara tentang masyarakat kemudian secara langsung jangka pendek itu bisa kita kaitkan dengan pemberdayaan berbasis masjid. Nah, pemberdayaan berbasis masjid kenapa bisa gitu? Karena yang kita tahu bahwa masjid itu memiliki sebuah dana yang memang cukup besar sekali potensinya, yaitu dana zakat, infak, dan sedekah seperti itu. Nah, karena zakat, infak, dan sedekah itu merupakan sebuah alat ataupun sebuah hal yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, contohnya itu kemiskinan, kemudian pengangguran, ada ketimpangan sosial juga seperti itu. Dan yang kita ketahui bahwa ketika dana ZIS itu dibagikan, menurut Kardawi tahun 1996 bahwa ketika pengelolaan dana ZIS dan kemudian dibagikan itu bisa menjadi sebuah hal untuk mengentaskan kemiskinan, karena ketika dana ZIS itu dibagikan itu yang membagikan itu tidak melihat apakah yang menerima itu mereka bersuku apa, kemudian beras apa, berwarna kulit apa, seperti itu. Karena ketika orang itu atau orang miskin itu sudah masuk ke dalam salah satu 8 golongan asnaf, maka dana zakat itu mereka mempunyai hak seperti itu. Jadi meskipun mereka itu mau berkulit putih, mau berkulit hitam, mau dari daerah apa, ketika mereka ada di sekitar masjid dan memang kondisinya membutuhkan atau dalam tanda kutip kemiskinan, maka mereka berhak untuk mendapatkan bantuan atau sokongan untuk pengentasan kemiskinan seperti itu. Kemudian jika kita melihat potensi dana JIS yang ada di Indonesia, itu rasanya itu seperti sayang sekali jika dana JIS itu tidak
dioptimalkan. Karena yang kita tahu bahwa potensi dana ZIS di Indonesia itu mencapai 217 triliun. Dan itu memang sangat besar sekali jika kita tidak mengoptimalkan hal itu. Karena dana ZIS yang sudah terkumpul itu yang berhasil diproduktifkan hanya 1% saja dari 217, potensinya 217 triliun yang terproduktifkan atau yang tergunakan hanya sebesar 1%. Lalu kemana 99% yang lain? Maka dari itulah dana ZIS itu bisa menjadi sebuah alat atau menjadi sebuah program untuk pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat. Karena ketika dana ZIS itu dibagikan, kalau dana dari pemerintah kan harus dari mana-mana. Ketika dana dari masjid sekitar sendiri otomatis langsung kepada sasaran, dan itu bisa menjadikan Jogja itu sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah batas rata-rata nasional gitu. Karena tadi kan permasalahannya itu tentang ketidaktepatan sasaran kan. Nah, itu dengan adanya pemberdayaan berbasis masjid, maka angka ketidaktepatan sasaran itu bisa diminimalisir seperti itu. Jika kita berbicara tentang perekonomian masjid, kemudian kita berbicara tentang dana ZIS, maka tidak bisa kita lepaskan dari si pengurusnya. Pengurusnya ini siapa? Adalah takmir masjid. Nah, yang kita tahu bahwa takmir masjid ini merupakan tiang atau merupakan sebuah penyangga sebuah masjid itu berjalan. Yang kita tahu pengelolaan dana zakat pun juga tergantung kepada si takmirnya ini. Nah, kemudian jika kita melihat si takmir ini dana ZIS hanya digunakan untuk membayar listrik, kemudian membayar air, kemudian hanya operasional masjid, maka hal itu menjadi sangat disayangkan karena kita tadi sudah berbicara tentang potensi dana zakat seperti itu. Dan kemudian menurut Arif tahun 2010 mengatakan bahwa sistem pengelolaan zakat yang profesional serta akuntabel itu dapat menjadikan zakat ini menjadi sebuah alat instrumen fiskal atau menjadi sebuah alat jika dikelola dengan baik, maka itu bisa menjadi sebuah alat pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat secara langsung, sehingga bisa diminimalisir lagi tentang si ketidaktepatan sasaran ini, seperti itu. Maka dari itu diperlukan sebuah pemberdayaan. Pemberdayaan apa? Pemberdayaan kepada takmir, bagaimana mengelola dana ZIS ini yang ada di masjid ini tuh bisa diproduktifkan secara optimal dan bisa menyebar merata kepada masyarakat yang memang membutuhkan, seperti itu. Kemudian jika kita berbicara tentang takmir dan masjid, maka kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya remaja masjid. Dan pasti remaja masjid itu ada di setiap masjid. Namun pertanyaannya adalah, apakah si remaja masjid ini itu mereka aktif atau tidak, seperti itu. Nah, tadi kita berbicara tentang pemberdayaan, kemudian berbicara tentang pengelolaan dana ZIS, apakah takmir itu mengelola dengan profesional, akuntabel atau tidak, karena itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat sekitar pula. Nah, di sini karena kita tahu bahwa kemampuan takmir itu mereka banyak berusaha lanjut, kemudian pendidikan terakhir pun rata-rata hanya SMP, maka pengelolaan dana zakat ini tuh mereka hanya sebatas tradisional, seperti itu. Jadi mereka tidak bisa terpikir sampai bagaimana memproduktifkan itu secara berkelanjutan. Maka diperlukanlah si remaja masjid ini, karena kita memerlukan sebuah sumber daya yang mumpuni, loyalitas, kemudian sumber daya mumpuni, kemudian kreativitas pula, dan mampu mengikuti tantangan zaman, seperti itu. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana dana ZIS ini bisa menjadi sebuah alat, instrumen fiskal untuk menjadi salah satu dalam program pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat. Nah, akan tetapi seperti yang dibilang oleh Amin 2010 tadi, dana zakat infak sedekah ini bisa dijadikan sebagai alat pengentasan atau alat instrumen fiskal ketika memang pengelolaannya itu secara profesional dan akuntabel. Maka dari itulah kami membuat sebuah gagasan itu bernama Petra. Petra itu adalah pelatihan takmir dan remaja masjid. Gagasan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada takmir dan remaja masjid untuk menjadi doping atau sebuah
usaha untuk atau pendorong untuk peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, sumber daya manusia si takmir dan remaja masjid seperti itu. Kemudian di dalam Petra ini memiliki inti kegiatan. Inti kegiatannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah laku masjid. Nah, laku masjid ini adalah laporan keuangan masjid. Nah, namanya saja sudah laporan keuangan masjid. Di sini kita akan melakukan pelatihan kepada takmir dan remaja masjid bagaimana caranya untuk menyusun laporan keuangan dengan baik, secara jelas dan terperinci. Kemudian bagaimana istilahnya mengelola keuangan itu dengan baik seperti itu, dan itu kan didampingi oleh praktisi-praktisi keuangan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pemerintah pusat seperti itu, kemudian juga sudah melakukan kerjasama dengan masjid seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya pendirian badan usaha. Pendirian badan usaha ini bukan yang langsung besar, tidak, tetapi pendirian badan usaha ini bertujuan untuk melatih bagaimana takmir dan remaja masjid ini mereka belajar untuk membuat sebuah badan usaha mikro, tentunya yang kecil dahulu, untuk menyalurkan dana ZIS ini agar terproduktifkan. Dan badan usaha ini itu bukan sebuah badan usaha yang yang dalam tanda kutip itu hanya menguntungkan masjid, akan tetapi di sini juga menguntungkan masyarakat. Jadi nanti akan dibangun sebuah badan usaha yang istilahnya juga melibatkan masyarakat di daerah sekitar untuk ikut serta dalam pembangunan badan usaha secara mikro. Dan dengan output lain itu diharapkan jika badan usaha ini nantinya jika sudah berkembang dan berkelanjutan itu mampu memberikan sebuah pembiayaan yang berbasis Qardul Hasan seperti itu kepada masyarakat sekitar yang ingin membangun sebuah usaha seperti itu dengan menggunakan atau memanfaatkan dana ZIS yang ada di masjid. Kemudian yang ketiga itu ada namanya digital. Nah, digital sendiri ini merupakan sebuah pelatihan di mana takmir dan remaja masjid ini mereka itu diajarkan dengan beberapa hal. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah growth hacking. Growth hacking ya dengan media sosial, kemudian ada video marketing, kemudian yang terakhir itu ada dengan yang namanya pelatihan pengoperasian web. Nah, di sini diharapkan itu takmir dan remaja masjid itu mampu mengelola media sosial masjid. Nah, media sosial masjid ini digunakan juga bertujuan untuk menghimpun jamaah. Oh, masjid ini ada kegiatan ini, otomatis si jamaah ini akan datang dan mereka akan ketika jamaah datang akan memasukkan sebuah dana ZIS kepada kotak yang sudah disediakan. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan pengelolaan media sosial, kemudian ada video marketing. Video marketing ini berkenaan dengan si badan usaha tadi. Kemudian ada website resmi. Website resmi ini juga istilahnya bertujuan untuk menjual apapun tadi yang ada di badan usaha yang sudah didirikan oleh si masjid ini, yang sudah bekerja sama dengan masyarakat, bisa memasarkan produk mereka seperti itu. Kemudian pasca pelatihan, jika tadi kita berbicara tentang inti kegiatan atau si pelatihan itu sendiri, maka si Petra ini juga ada namanya pasca pelatihan seperti itu. Nah, kenapa pasca pelatihan? Karena Petra ini diharapkan itu menyiapkan takmir dan remaja masjid itu secara mandiri. Jadi mereka diberikan pelatihan, dibimbing sampai mereka itu bisa berjalan sendiri mandiri seperti itu. Dan di sini pasca pelatihan itu ada 3. Yang pertama itu ada pendampingan. Nah, di sini pendampingan itu dilakukan oleh takmir dan remaja masjid kepada masyarakat. Jadi ketika takmir dan remaja masjid ini sudah mendapatkan pelatihan dan sudah dinilai sudah bisa berjalan mandiri, maka pendampingan itu bukan lagi dari pemerintah atau dari si Petra ini, akan tetapi pendampingan itu sudah bisa langsung dilakukan oleh si takmir dan remaja masjid langsung kepada masyarakat, sehingga itu bisa berkelanjutan, bisa mandiri seperti itu, dan dari masyarakat kepada masyarakat lagi.
Kemudian yang kedua itu ada pengawasan. Nah, di sini pengawasan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang. Nah, di sini dalam program Petra diharapkan itu ada kerjasama antara pemerintah yang berurusan soal masjid dengan pemerintah daerah serta pemerintah pusat dan pemerintah yang berwenang di dalamnya. Seperti contoh itu bisa masuk kepada Kementerian Koperasi dan lain sebagainya, karena pengawasannya dilakukan oleh pihak berwenang kepada takmir dan remaja masjid ini untuk menghindari kecurangan baik yang dilakukan oleh takmir ataupun remaja masjid ataupun dari pihak yang lain dalam pengelolaan dana ZIS. Karena yang kita mau adalah pengoptimalan pengelolaan dana ZIS untuk diproduktifkan dan dari masyarakat kembali kepada masyarakat serta untuk mensejahterakan masjid serta masyarakat di sekitar masjid, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir itu ada pengendalian. Nah, untuk pengendalian itu sendiri dilakukan pihak yang berwenang untuk menghindari tindak yang ada di luar kendali takmir dan remaja masjid. Ini dalam program yang sudah terbentuk. Jadi ketika ketika program sudah jalan, kemudian ketika program sudah jalan itu bukan serta-merta takmir dan remaja masjid itu jalan sesuka mereka, tidak, akan tetapi ada pihak yang mengendalikan, ada pihak yang bertanggung jawab juga bagaimana program Petra itu bisa berjalan secara baik, kemudian secara sistematis, itu seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang di luar kendali si remaja masjid dan si takmir, seperti itu. Kemudian ada output inti atau output utama dari Petra ini sendiri, atau secara garis besar apa sih output si Petra ini yang diharapkan gitu. Yang pertama adalah Petra ini mampu menjadi solusi untuk takmir dan remaja masjid dalam pengetahuan tentang manajemen keuangan serta manajemen kegiatan yang ada di masjid secara rutin. Kemudian yang kedua itu dana ZIS ini bisa diproduktifkan secara maksimal dengan melibatkan takmir dan remaja masjid sebagai pengurusnya dan secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga itu masyarakat itu bisa belajar bagaimana berwirausaha, bagaimana mereka itu berusaha memproduksi sesuatu seperti itu, dan bagaimana mereka bisa memasarkan melalui website resmi yang ada di masjid, kemudian bisa melalui media sosial, karena tadi takmir dan remaja masjid kan sudah diajarkan bagaimana memasarkan memakai media sosial seperti itu. Dan nanti diharapkannya remaja masjid dan takmir ini bisa melakukan juga program-program yang memang ada kaitannya dengan si media sosial ini kepada masyarakat, tentang bagaimana memasarkan produk, kemudian bagaimana mengiklankan produk, seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar masjid. Ini adalah goal dari semua gagasan yang sudah kami sampaikan tadi, bagaimana Petra itu berjalan, tujuannya apa, metodenya seperti apa, karena pada dasarnya itu adalah bagaimana memproduktifkan dana ZIS, bagaimana melakukan sebuah program pengentasan kemiskinan berbasis masjid yang memang diharapkan itu tepat sasaran dan jangka pendek, tidak harus menunggu dana dari pemerintah pusat itu datang langsung kepada masyarakat, karena ditakutkannya itu bisa menjadi adanya inclusion error atau ketidaktepatan sasaran, di mana yang masyarakat yang membutuhkan itu justru tidak dapat dan masyarakat yang tidak membutuhkan justru mereka dapat, seperti itu. Baik, lanjut ke dalam bagaimana mewujudkan atau bagaimana langkah-langkah dalam mewujudkan si program Petra ini. Dan untuk merealisasikan gagasan dan tercapainya tujuan tadi yang diharapkan, maka ada beberapa hal yang harus kita analisis. Apakah program pengentasan kemiskinan ini dapat dilanjutkan, atau bagaimana pengkajian ulang yang harus dilakukan, seperti itu. Karena yang kita tahu bahwa setiap program itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan apakah program itu
layak untuk diterapkan atau tidak. Nah, di sini kita memiliki sebuah analisis langkah-langkah dalam istilahnya perwujudan program Petra ini itu menggunakan analisis SWOT. Baik, yang pertama itu adalah kekuatan atau strength atau S, dan di sini kekuatan dari Petra itu adalah mampu mengentaskan kemiskinan. Tentu saja karena tadi yang kita bilang adalah itu adalah menggunakan dana JIS diproduktifkan, bagaimana membangun badan usaha, kemudian bagaimana penyaluran kepada masyarakat, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana memanajemen laporan keuangan dan bagaimana memanajemen kegiatan. Ketika manajemen keuangan ini bagus, profesional, serta akuntabilitas, maka dana zakat, infak, sedekah pun akan lebih jelas bagaimana keluarnya, kemudian bagaimana pelaporannya, bagaimana rinciannya, seperti itu. Kemudian manajemen kegiatan rutin. Nah, manajemen kegiatan rutin ini berkaitan dengan kegiatan apa saja yang menggunakan dana JIS untuk diproduktifkan. Kemudian ada lagi dengan manajemen kegiatan yang baik, maka itu bisa mendatangkan jamaah baru dan berkesempatan untuk melakukan funding dana JIS itu lebih besar. Otomatis pendanaan di masjid itu juga akan lebih besar. Otomatis hal itu juga akan berdampak pada masyarakat yang lebih sejahtera. Kemudian yang ketiga itu adalah penyaluran dana JIS yang tepat. Nah, tadi kan sudah dibilang jika ada badan usaha, kemudian masjid itu kan lingkupnya kecil ya, hanya dengan lingkungan sekitar, otomatis akan meminimalisir inclusion error tadi, seperti itu. Kemudian kelemahannya. Nah, kelemahannya atau weakness-nya ini pertama adalah kualitas SDM, karena yang kita tahu bahwa kualitas SDM takmir ini sebagian besar memang sudah berusia lanjut. Seperti itu. Kemudian untuk remaja masjidnya sendiri banyak yang sudah tidak aktif, kemudian banyak yang memang anak rantau, yang memang mereka di situ itu hanya untuk kuliah, kemudian mereka ikut remaja masjid setempat, ketika mereka sudah menyelesaikan kuliah, mereka akan pergi dari tempat itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah sumber dana yang tidak memadai, seperti itu tadi, karena kegiatan masjid itu hanya sekedar untuk beribadah. Otomatis dana JIS yang ada di masjid itu hanya sedikit yang terhimpun dan hanya bisa digunakan hanya untuk pembayaran listrik, air, kemudian bisa hanya untuk operasional masjid, seperti itu. Kemudian peluang atau opportunity apa yang dimiliki oleh Petra? Opportunity yang pertama adalah sebagian besar takmir masjid itu belum mampu menyusun laporan keuangan. Nah, di sini bisa menjadi sebuah kelemahan dan kelebihan, karena ketika takmir itu mereka tidak mampu untuk menyusun laporan keuangan, maka hal ini bisa menjadi sebuah peluang bahwa memang Petra ini urgent untuk dilakukan. Memang Petra ini memiliki peluang bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di takmir dan remaja masjid, dan itu bersifat jangka panjang, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada penyaluran dana JIS hanya untuk hanya untuk keperluan konsumtif. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena banyak sekali masjid yang hanya menggunakan dana JIS ini hanya untuk listrik, air, operasional masjid gitu. Sehingga dampak yang dirasakan masyarakat sekitar itu belum ada. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah banyak masjid yang belum memiliki badan usaha. Nah, tadi masjid hanya digunakan sebagai tempat ibadah, kemudian hanya untuk anak-anak kecil untuk TPA, dalam tanda kutip hanya belajar, tempat belajar Al-Quran, seperti itu. Kemudian threat-nya apa, ancamannya apa dari Petra yang kita hadapi gitu. Nah, pertama itu adalah kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Nah, ini tentunya Petra ini diperlukan sebuah tantangan, diperlukan sebuah dukungan dari pihak-pihak terkait, dari Kementerian Koperasi, kemudian dari masyarakat sekitar juga, dari takmir, dari pemerintah setempat, bisa dari desa atau apapun itu, dari ranting, seperti itu. Kemudian ada karakter masyarakat yang ingin serba instan dan mudah itu sudah menjadi sebuah karakter, sudah menjadi sebuah
apa istilahnya pola pikir masyarakat Indonesia sekarang ini ya, memang kita tidak bisa pukul rata kan, tetapi itu memang sebagian besar seperti itu. Karena yang namanya orang berproses itu memang harus sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan pelatihan, begitu juga dengan badan usaha, begitu juga dengan berwirausaha. Karena yang kita tahu bahwa jatuh bangun itu pasti ada, akan tetapi ketika karakter masyarakat ini serba instan dan mudah, ketika mereka mendapatkan pelatihan, kok ini lama ya berprosesnya, maka mereka akan pergi dan mereka akan otomatis akan berdampak kepada program si Petra ini akan mangkrak, akan berhenti begitu saja, seperti itu. Juminten kejelok meja cekap semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.